Creepypasta adalah kisah-kisah horor yang tersebar di internet. Tapi satu hal yang pasti, beberapa di antaranya cukup untuk membuat siapapun bergidik hanya dengan membayangkannya. Malam ini, kita akan mendengarkan 3 cerita creepypasta. Siapkan diri kalian dan dengarkan sampai akhir. Karena terkadang, yang paling menyeramkan bukan apa yang terlihat, melainkan apa yang kamu dengar. Seumur hidupnya, Raka hidup dalam dunia tanpa suara. Ia tidak pernah tahu bagaimana suara hujan terdengar, tidak pernah tahu seperti apa nada tawa. Bahkan, ia tak pernah mendengar suaranya sendiri. Raka terlahir sebagai tunarungu, dan selama puluhan tahun yang ia kenal hanyalah keheningan. Hingga akhirnya, sebuah operasi implan koklea memberinya kesempatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, kesempatan untuk mendengar. Hari itu, ketika Raka terbangun dari pembiusan, keluarganya sudah mengelilingi tempat tidur rumah sakitnya. Orang pertama yang berbicara padanya adalah ibunya. "Halo Raka," ucap ibunya pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka mendengar suara orang yang paling ia sayangi. Air mata langsung mengalir di pipinya. Satu persatu, teman dan saudara lainnya berbicara. Mereka memperkenalkan suara mereka, menyebut namanya, memanggilnya kembali ke dunia yang selama ini asing baginya. Setiap kata membuat napas Raka semakin berat oleh haru. Ia tersenyum, menangis, tertawa kecil, lalu semua berhenti berbicara. Ruangan menjadi sunyi. "Suara itu, suara apa?" tanyanya pelan. Ibunya dan yang lain saling berpandangan. Butuh beberapa detik bagi mereka untuk mengerti. "Suara apa? Tidak ada apa-apa," jawab ibunya lembut. "Itu hanya hening." Raka menggeleng perlahan. "Tidak, ini bukan hening," bisiknya. "Seumur hidupku, yang kudengar hanya hening. Dan ini berbeda." Belum sempat siapapun menjawab, sebuah suara terdengar dari luar ruangan. Raka tersentak dan duduk tegak. "Itu dia," katanya. "Bukankah keheningan seperti itu?" Wajah-wajah di dalam ruangan berubah tegang. Tidak ada yang langsung menjawab. Akhirnya, salah satu temannya menarik napas dalam. "Itu bukan keheningan." Suasana mendadak terasa lebih dingin. Itu suara jeritan. Ini terjadi di sebuah sekolah dasar di Jepang. Suatu pagi, tepat setelah pukul 10 lewat sedikit, sistem pengumuman sekolah tiba-tiba menyala sendiri. Tidak ada jadwal pengumuman, tidak ada pemberitahuan, namun suara itu terdengar. Sebuah suara wanita, rendah, parau, hampir tak terdengar. Ia berbicara pelan, monoton, mengulang kata yang sama berulang kali. Beberapa murid langsung menangis. Guru-guru mencoba menenangkan mereka, sementara murid-murid yang lebih besar mendengarkan dengan lebih saksama. Mereka mencoba menangkap kata-kata yang samar itu. Yang terdengar hanyalah potongan bunyi aneh. Es, ok, il, ze. Es, ok, il, ze. Salah satu guru kelas 3 berdiri. Wajahnya pucat, ia meninggalkan kelas dan berjalan menuju ruang pengumuman. Beberapa menit kemudian, suara itu berhenti. Sunyi. Kepala sekolah dan beberapa guru menuju ruang pengumuman. Mereka bertanya pada guru kelas 3 itu, apa yang sebenarnya terjadi. Jawabannya membuat suasana semakin dingin. "Tidak ada siapa-siapa," katanya. "Ruangan itu kosong." Kepala sekolah menyimpulkan itu hanya keusilan.
Mungkin seseorang menyelinap masuk dan memutar rekaman. Sejak hari itu, ruang pengumuman selalu dikunci. Namun, keanehan justru baru dimulai. Keesokan harinya, guru kelas 3 itu tidak masuk. Kepala sekolah mengatakan ia sakit. Ia tidak pernah kembali. Surat dari murid-muridnya tidak pernah dibalas. Teleponnya hanya berdering, tanpa jawaban. Rumor mulai menyebar. Katanya, ia mengalami gangguan jiwa dan kini dirawat di rumah sakit. Sementara itu, murid-murid terus bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dikatakan suara misterius itu? Setiap orang mendengarnya berbeda, tapi ada beberapa murid yang sepakat mereka mendengar kalimat yang sama, dan inilah yang mereka dengar. Please, don't look. You will go crazy. Tolong, jangan lihat, atau kamu akan jadi gila. Suatu malam, seorang pria bernama Daniel Sullivan mendapati dirinya berjalan menyusuri jalanan sepi di sebuah kota kecil. Lampu-lampu jalan redup, udara terasa dingin. Namun yang paling aneh, Daniel tidak tahu sedang apa ia di sana. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di tempat itu. Tidak ingat dari mana ia datang. Bahkan, ia tidak tahu sekarang pukul berapa. Seolah-olah ia baru saja terbangun dari mimpi yang terlalu panjang. Di kejauhan, ia melihat seorang wanita berjalan ke arahnya. Dengan langkah sopan, Daniel menghampirinya. "Saya lupa membawa jam tangan," katanya sambil tersenyum tipis. "Bisakah Anda memberitahu saya jam berapa sekarang?" Wanita itu menatapnya. Wajahnya berubah pucat. Lalu ia menjerit. Jeritan yang tajam menembus malam. Wanita itu berlari menjauh tanpa menoleh lagi. Daniel terdiam. Beberapa menit kemudian, ia mulai menyadari sesuatu yang lebih aneh. Setiap orang yang melihatnya ketakutan. Ada yang menempelkan punggung ke dinding. Ada yang menyeberang jalan dengan tergesa. Ada yang memalingkan wajah, gemetar. Pasti ada yang salah denganku, gumam Daniel. Ia memutuskan pulang saja. Ia melambaikan tangan pada sebuah taksi. Mobil itu melambat. Namun, saat sopirnya melihat Daniel dengan jelas, ia langsung menginjak gas dan melaju pergi. "Ini benar-benar gila," bisiknya pada diri sendiri. Daniel merasa takut, bingung, terasing di dunia yang terasa asing. "Mungkin istriku bisa menjemputku," pikirnya. Ia menemukan sebuah bilik telepon tua di sudut jalan. Dengan tangan sedikit gemetar, ia memasukkan koin dan memutar nomor rumahnya. Telepon berdering. Sekali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya, seseorang mengangkat. Namun suara itu bukan suara istrinya. "Apa Nyonya Sullivan ada?" tanya Daniel pelan. Hening sejenak. "Maaf," jawab suara asing itu. "Nyonya Sullivan sedang tidak di rumah." Daniel menelan ludah. Dia sedang menghadiri pemakaman. Jelas suara asing itu. Suaminya meninggal beberapa hari yang lalu dalam kecelakaan mobil parah. Sunyi, hanya suara napas Daniel yang terdengar. Lalu perlahan memudar. Di jalanan sepi itu, tidak ada siapa-siapa lagi yang berdiri di dalam bilik telepon, kecuali gagang telepon yang tergantung, berayun pelan. Itulah 3 creepypasta malam ini. Cerita-cerita sederhana yang mungkin hanya fiksi atau mungkin tidak.
Internet selalu punya cara untuk menyimpan hal-hal aneh dan membagikannya kembali pada siapa saja yang mau mendengar. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Tulis di kolom komentar cerita mana yang paling bikin kamu nggak nyaman. Terima kasih sudah mendengarkan. Matikan lampu jika perlu. Dan kalau malam ini kamu mendengar sesuatu yang aneh, pastikan itu benar-benar hanya imajinasimu.